Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Saya percaya di tahun yang baru ini iman kita juga akan semakin dibaharui, komitmen kita dengan Tuhan semakin dibaharui, bahkan kita akan melihat berkat-berkat yang baru dalam hidup kita karena Tuhan menyertai. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri juga shalom. Biarlah kita mau sungguh-sungguh bawa hati kita, ya kita mau sungguh-sungguh ikut menyembah Tuhan, yuk kita menghormati hadirat Tuhan. Karena ketika kita menghormati hadiratnya, maka Tuhan juga menghargai kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur jika kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan yang besar atas hidup kami. Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bahkan apa yang mustahil, semua karena anugerah-Mu yang memampukan kami. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur bagi kemuliaan-Mu. Kau Tuhan yang hidup, ajaib segala perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Lebih lagi saudara bersyukur, katakan besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, bahkan berlimpah kasih-Mu Tuhan. Amin. Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur di hidup ini. Tuhan melakukan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan nyatakan, buat segala kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang besar atas hidup kami.
melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Bahkan semakin hari semakin bertambah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari lebih lagi saudara katakan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya semakin hari semakin bertambah perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah anugerah Tuhan atas hidup kami. Engkaulah yang membawa kami terus bertahan. Engkaulah yang menguatkan kami. Bahkan kalau kami bisa melewati tahun-tahun yang lalu, karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kami bisa sampai hari ini berdiri sebagaimana kami ada, itu semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, segala badai persoalan bisa kami lewati karena Engkau yang menguatkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Segala kebaikan-Mu, kekuatan-Mu melimpah bagi kami. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
beserta. Immanuel, katakan Tuhan beserta. Immanuel, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Amin. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Lebih lagi saudara, mari perkatakan dengan iman, Immanuel, 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 Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dalam segala keadaan kami percaya Tuhan beserta kami. Bahkan janji-janji-Mu tergenapi bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan Tuhan. Pakai hidup kami terus untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan untuk selalu hidup dalam jalan-jalan-Mu. Satu hal yang rindu kami persembahkan adalah hidup yang sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan. Kuduskan hati kami, ubahkan setiap kami, sentuh hati kami Bapa. Bahkan di tahun-tahun pemurnian ini, kami mau Tuhan murnikan kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin berkenan di hadapan Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami rindu berkenan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau memberi
yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kerinduan kami Tuhan, ubah hati kami supaya di tahun yang baru ini kami boleh memasuki hidup yang baru dengan cara pandang yang baru sesuai firman Tuhan. Jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan dari hidup kami yang lama, kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan, layakkan kami Bapa. Kami mau buang segala hal yang tidak berkenan. Kami mau buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan, untuk terus ada di dalam anugerah-Mu Bapa. Biarlah kami terus membawa persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kami rindukan senantiasa Tuhan berbicara. Bahkan Tuhan menjamah setiap hati kami, supaya kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Iya, kita percaya bahwa kesaksian itu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Shalom Ibu Debbie, puji Tuhan saya bisa mengikuti mesbah doa kembali. Saya ini baru turun dari tempat tugas saya di Kabupaten Intan di pedalaman Papua. Puji Tuhan kasih-Nya yang sungguh luar biasa sehingga saya dapat mengikuti mesbah doa lagi. Terima kasih Ibu Immanuel. Saya rindu membagikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya, di mana saat bulan November lalu saya sakit kena emah sampai saya sesek, apalagi saya tugas di daerah yang dingin sekali. Waktu itu malam ibu saya sesak, susah untuk bernafas, dan ujung kaki dan ujung tangan dingin. Saya pun panik, lalu saya minum air hangat terus. Dan saya selalu berbicara dalam hati bahwa Tuhan Yesus baik bagiku. Setelah itu besok paginya saya disuntik dan 2 hari berturut-turut. Tapi dada saya masih terasa sesak. Lalu saya turun ke kota untuk check up. Puji Tuhan, pemeriksaan lab semuanya normal. Dokter, akhirnya saya di opnam dan 5 kali saya ditusuk baru berhasil. Karena waktu diinfus ya, saya di opnam lalu saya diinfus dan saya ditusuk 5 kali baru berhasil karena untuk menemukan nadi ya terlalu lemas, jadi pembuluh darah saya sudah susah untuk ditemukan. Itu pun dokter harus memakai infrared untuk mencari pembuluh darah saya, sehingga baru bisa berhasil. Ujung kaki saya dingin dan saya pucat. Tapi dalam hati saya selalu berkata, Tuhan Yesus Engkau baik bagiku. Dan selama di rumah sakit di opnam saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu yang berkata jangan menaruh harapan pada manusia, pada pendeta, pada dokter, pada siapapun, tetapi pada Tuhan. Saat itu saya sadar Bu bahwa saya telah berdosa karena setiap saya ada masalah saya selalu lari sibuk mencari hamba Tuhan. Seolah-olah saya hanya menaruh harapan saya pada hamba Tuhan. Memang benar Ibu bahwa hanya kita sendirilah dan Tuhan yang harus berjalan bersama untuk mengalahkan segala sakit, penyakit, dan masalah apapun yang kita lewati. Karena saya buktikan dan memang sangat-sangat terbukti Bu, setiap kali saya mulai sesak dan saya merasa tidak enak, bahkan terkadang saya tidak bisa mengontrol pikiran saya.
Saya langsung memutar mesbah doa dan saya pun ikut memuji dan menyembah Tuhan dari mesbah doa. Puji Tuhan Bu, kuasa Tuhan mengalir sehingga sesak nafas saya hilang. Pikiran saya juga menjadi tenang. Karena di pedalaman tempat tugas saya tidak bisa dapat sinyal, jadi saya selalu mendownload semua mesbah doa Ibu. Dan saya ikuti setiap malam, bahkan siang jika perasaan saya tidak enak. Karena hanya di dalam Tuhan saya mendapatkan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu. Tuhan sungguh memakai Ibu beserta dengan keluarga untuk membawa anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mohon ya Ibu, mohon dibacakan kesaksian saya ini. Semoga setiap orang yang mendengarnya terberkati. Dan semua orang yang mendengar ini benar-benar hanya mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan yang luar biasa. Immanuel. Puji Tuhan. Ya, satu lagi kesaksian yang menguatkan iman kita bahwa ya, jangan mengandalkan iman hamba Tuhan, mengandalkan iman pendeta, sehingga Bapak ini sudah mengalami dan bersaksi sangat terbukti. Dulu setiap kali sakit sesak napas, telepon pendeta minta didoakan. Tapi ketika mendengarkan ya apa yang firman Tuhan ajarkan bahwa ya jangan andalkan pendeta, tidak ada pendeta hebat, dokter hebat, psikiater hebat yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Yang ada hanyalah Tuhan yang hebat beserta dengan iman kita yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu saudara, ya apa yang disaksikan oleh Bapak ini sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi kita semua yang mendengar, menjadi kekuatan bahwa benar saudara ya, kita tidak bisa hanya mengandalkan manusia dan hanya berharap kepada manusia. Waktu sakit, waktu kita mengalami tekanan, waktu kita mengalami apapun, mari kita datang pada Tuhan ya. Karena kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Karena itu mari kita terus berharap kepada Tuhan ya, seperti yang tertulis di kaos saya ini saudara ya, nothing impossible ya. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Ini adalah kaos dari Debbie Basjir TV. Kalau saudara yang mau memesan silahkan ya, untuk saudara bisa menghubungi nomor telepon kita di bawah ini ya, biar kita juga terus membawa pesan yang positif lewat kaos ini saudara ya. Ini yang saya pakai ini ya. Dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh ya percaya dengan iman bahwa ya tidak ada perkara yang tidak dapat terselesaikan bersama Tuhan. Cuma selama ini seringkali iman kita gantungkan pada orang lain. Kita taruh iman pada pendeta, kita taruh iman pada dokter, kita taruh iman pada, mari taruh iman kita pada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Amin. Baik, kita mau melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekarang kita sudah ada di Yeremia ya. Yeremia 15 ya. Kemarin saudara kita sudah membaca ya sampai di Yeremia 14 sudah selesai ya. Kemarin sudah kita dengar bagaimana hamba-hamba nabi-nabi yang bernubuat palsu ya menyatakan bahwa tidak akan ada penghukuman, tidak akan ada bencana kelaparan, ternyata semuanya terjadi. Nah, hari ini kita mau sama-sama melanjutkan, sudah sampai di Yeremia pasal 15. Ayat yang pertama berkata, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Ya, kata firman Tuhan saudara. Di situ dikatakan Tuhan berkata, ya berfirmanlah Tuhan kepadaku kepada Yeremia, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Musa dan Samuel adalah dua nabi ya yang terbesar saudara. Seperti Yeremia, keduanya juga berdoa syafaat bagi bangsa itu di hadapan Tuhan. Ya, itu saudara bisa temukan di Keluaran 32 ya, di Bilangan 14, 1 Samuel 7.
Ya, doa syafaat sering kali ya memang itu sangat efektif ketika berdoa meminta pengampunan, berdoa syafaat. Namun dalam kasus ini bangsa itu demikian jahat dan degil sehingga Tuhan mengetahui bahwa mereka tidak akan berpaling kepadanya. Mengapa Tuhan tidak mau melepaskan pengampunan bagi bangsa itu? Bahkan Tuhan berkata, sekalipun Musa dan Samuel adalah nabi yang pernah dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa, mereka juga bersyafaat dan memohon pengampunan bagi bangsa itu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan berbalik kepada bangsa ini, usirlah mereka dari hadapanku. Mengapa saudara Tuhan berfirman seperti itu kepada Yeremia? Karena Tuhan tahu ya bangsa itu memang tidak mungkin akan bertobat, tidak mungkin akan berbalik. Memang ada orang yang ditentukan untuk binasa. Karena itu mari kita semua penuh dengan kesadaran setiap hari meminta hati yang lembut di hadapan Tuhan untuk kita mau terus hidup dalam pertobatan. Kalau orang hatinya sudah mengeras itu saudara, ditegur Tuhan tidak bertobat, ditegur lagi tidak bertobat, ditegur, ini orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Itu ada dalam khotbah saya yang judulnya dosa yang tidak terampuni. Coba saudara bisa nonton itu ya, dosa yang tak terampuni. Itu mengerikan ya. Tuhan sudah tidak bisa mengampuni mereka lagi. Kenapa? Karena Tuhan melihat sikap hati mereka yang memang tidak mau lagi bertobat. Ayat yang kedua di sana dikatakan, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, ya, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aduh, benar-benar mengerikan saudara. Tuhan berfirman kepada Yeremia ketika mereka mau bertanya, kemana kami pergi sekarang? Kalau Tuhan saja sudah tidak mau mengampuni kami, kalau Tuhan saja sudah tidak mau mendengarkan permohonan kami, lalu kemana kami harus pergi sekarang? Tuhan berkata kepada Yeremia, kalau mereka bertanya silakan kamu jawab kepada mereka, yang mau ke pedang pergilah ke pedang, yang mau ke maut pergilah ke maut, yang mau ke kelaparan pergilah ke kelaparan. Kenapa? Ini adalah yang sudah Tuhan sampaikan dalam nubuatan Yeremia, bahwa akan ada yang terbunuh karena perang, akan ada yang terbunuh karena pedang, akan ada yang terbunuh karena kelaparan, maut mengintai mereka. Mengerikan saudara ketika murka Tuhan turun karena bangsa yang tidak mau bertobat ya. Mari selama masih ada waktu kita mau hidup dalam pertobatan, kita mau hidup di dalam belas kasihan Tuhan, kita mau hidup dengan rendah hati dan ketaatan di hadapan Tuhan, supaya tidak terjadi hal-hal yang menakutkan saudara. Ayat 3 berkata, aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan, ya, 4 hukuman. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Ayat 4, dan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasya bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Saudara, mengerikan. Tuhan berkata inilah yang akan menimpa mereka ya. Tuhan akan mendatangkan 4 hukuman yang demikian ya. Pedang untuk membunuh, anjing untuk menyeret, burung ya, dan binatang ya di bumi untuk memakan dan menghabiskan mereka. Mengerikan sekali. Tujuan dari perusak-perusak ini adalah untuk membinasakan semua yang hidup dan memakan habis semua yang mati. Oleh karena pemerintahan Manasya yang jahat dan dosa bangsa itu, kebinasaan tersebut menjadi sempurna. Bangsa itu mungkin memiliki pendapat bahwa bukan mereka yang seharusnya dianggap bertanggung jawab atas segala dosa mereka, tapi Manasya ya yang bertanggung jawab. Mereka melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Manasya. Itulah yang terjadi. Kalau kita secara sengaja mengikuti para pemimpin yang busuk,
maka kita bisa membenarkan diri kita sendiri dengan menyalahkan teladan yang buruk dari mereka. Ya. Karena itu saudara, mari kita mulai memiliki kepekaan. Seperti kemarin kita sudah baca. Raja-rajanya, firman Tuhan berkata, imam-imamnya semua melakukan kejahatan dan bernubuat palsu. Dan bangsa itu menyalahkan Manasye, raja mereka, atas segala dosa yang sudah menimpa bangsa itu. Ya, mereka menyalahkan pemimpin yang sudah mereka ikuti selama ini. Karena itu berhati-hati ya saudara ya. Kemarin ada orang konseling kepada saya, Bu, ya, hidup saya sekarang hancur, kata seorang bapak. Bahkan istri dan anak-anak saya juga hancur. Istri saya berkata, Bapak, tidak ada cara lain untuk memulihkan keluarga Bapak. Bapak dan istri dan anak-anak harus datang kepada Tuhan. Bapak harus ajak istri Bapak dan anak-anak untuk datang pada Tuhan. Lalu dia berkata begini, Bu, istri saya dulunya pendoa, tapi sekarang dia tidak mau lagi kenal Tuhan, dia tidak mau lagi berdoa, dia sudah banget kecewa kepada Tuhan. Ya, dia kecewa kepada Tuhan bukan karena dia pernah melihat pemimpin, pendeta di gerejanya dulu itu berselingkuh, bersinah dengan orang. Ya, akhirnya dia kepahitan. Saya berkata kepada Bapak itu, Pak, ya, kalau begitu istri Bapak berarti belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau orang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Pak, ya, dia tidak akan kecewa dengan dosa-dosa pemimpin yang kayak begitu, dan dia tidak akan mungkin mengikuti pemimpin yang kayak begitu. Jujur saya mau bicara sekarang saudara. Ya, banyak yang bertanya, ya, kalau seorang gembala atau pendeta sudah bersinah, ya sebaiknya dia tidak menjadi pendeta atau gembala. Ini loh yang firman Tuhan katakan. Ya, akibat dosa pemimpin, bahkan bangsa ini juga ikut berdosa semua. Lalu mereka menyalahkan, nih gara-gara Manasye pemimpin kami. Ya, kemarin kita sudah baca, baik yang berkata, baik yang mengajar ataupun yang diajar dan melakukan yang salah, dua-dua akan kena hukum. Jadi saudara, ya, ibu itu suaminya berkata, dia gara-gara lihat pendetanya dulu berselingkuh, Bu, dia sekarang gak mau pergi ke gereja, dia gak mau percaya Tuhan lagi. Saya bilang, ya Bapak bilang sama istrimu, jangan kecewa sama Tuhan. Yang melakukan kesalahan itu kan pendeta, bukan Tuhan. Ya cukup Bapak tinggalin aja gereja itu, gak usah lagi berjemaat di sana, ikuti pendeta yang benar. Saudara, hari-hari ini begitu banyak umat yang tersandung melihat kehidupan hamba-hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Ini yang tertulis di kitab ini. Mereka menyalahkan pemimpin, gara-gara pemimpin kita juga ikut berdosa. Lah salahnya siapa? Ya, kita tidak akan bisa, memang banyak sekarang yang ke saya nanya, Bu, pemimpin saya begini, Bu, pemimpin saya. Saya bilang baca Alkitab, ikut kebenaran. Kalau imannya kuat mau tetap bertahan silakan, tetapi jangan kita ikut berdosa karena melihat pemimpin kita berdosa. Ya, bangsa ini menuduh semua yang terjadi karena Manasye. Ya, pemimpin mereka yang memimpin mereka untuk melakukan dosa, yang memulai dosa. Tapi Tuhan tidak mau tahu ketika kita itu mengikuti pemimpin, dua-duanya dihukum. Ya, mari kita mulai belajar saudara untuk mengerti kebenaran yang benar. Mari kita mulai belajar untuk mengenal Tuhan yang benar, prinsip-prinsip yang benar. Kita ikuti firman Tuhan yang benar supaya kita tidak tersandung dengan orang. Mau itu pendeta, mau itu siapapun, mereka juga masih manusia, ya. Tetapi jangan tersandung dengan dosa-dosa mereka. Tetap kita hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena keselamatan kita tidak ditentukan oleh pendeta, keselamatan kita nggak ditentukan oleh gembala, keselamatan kita nggak ditentukan oleh penginjil, oleh siapapun juga. Keselamatan kita itu ditentukan oleh hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan seperti bangsa ini. Ya, dan Tuhan juga berkata, ya, maka ya segala yang jahat itu ya akan dijatuhkan Tuhan, dan mereka akan menjadi kengerian bagi segala bangsa yang ada di bumi. Ya, oleh karena apa yang dilakukan oleh Manasye. Ya, tetapi semua penduduknya mengikuti kejahatannya.
Saudara, ya, mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ya, maka selanjutnya bagian Tuhanlah mengerjakan segala sesuatu. Bagian kita hanya percaya kepada Tuhan. Bagian kita adalah sungguh-sungguh mengerti kehendaknya dalam hidup ini. Setelah itu, mari kita sungguh-sungguh mau berjalan dalam kekudusan, perkenanan Tuhan. Kita sudah memasuki, saudara, hari yang kedua di bulan Januari. Ya, tanpa terasa waktu akan terus berlalu. Tanpa terasa kita akan melewati 10 bulan, 1 tahun. Ya, tapi mari setiap hari demi setiap hari kita introspeksi diri. Apa yang belum berkenan kita mau terus memperbaikinya di hadapan Tuhan. Agar hidup kita semakin ada dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, ini adalah tahun pemurnian bagi setiap kita. Biar kita lulus ujian di tahun ini. Saya tidak mau menyampaikan yang muluk-muluk, ini tahun berkat, ini tahun enggak. Saya mau menyampaikan yang benar aja. Yuk, ini tahun pemurnian bagi setiap kita. Dan ketika kita dimurnikan memang tidak enak. Tapi berbahagialah orang yang dimurnikan Tuhan, karena mereka akan melihat ya pertolongan, mujizat, bahkan perkenanan Tuhan turun atas hidup mereka. Biarlah tahun ini kita semua lulus ujian dan kita keluar sebagai orang-orang yang dimurnikan, dan kita murni seperti emas ya, yang timbul seperti pemenang. Mari kita mau merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh kembali kepada perkenanan Tuhan. Biar kami meninggalkan semua yang tidak berkenan Tuhan, dan kami mau dimurnikan oleh firman Tuhan. Biar Engkau jamah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dan berikan kami roh ketaatan yang sungguh-sungguh untuk melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu. Ubah hidup kami Bapa, sentuh hatiku, hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bawa hidup kami dan keluarga kami, rumah tangga kami untuk sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Dimulai dari suami-suami sebagai kepala keluarga, istri menjadi penolong anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Biarlah kami terus boleh bergandengan tangan di hadapan Tuhan, bersama-sama mencapai rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami.
Pimpin setiap keluarga demi keluarga Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Kami gagalkan setiap rencana iblis atas keluarga kami, akan menghancurkan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Bahkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap orang tua kami, oma opa kami di usia senja mereka. Tuhan jagai, lindungi Tuhan. Campur tangan-Mu terjadi atas kehidupan mereka, agar sungguh-sungguh hidup mereka juga boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Berkati para single parent, berkati anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini dalam pergumulan yang berat. Tuhan, lepaskan segala kuasa sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kalau itu karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kalau itu memang karena Tuhan izinkan terjadi, berikan kami hati yang selalu bersyukur, sembuhkan jiwa kami agar tidak ada kekecewaan, kepahitan. Engkau juga terus memberkati setiap anggota keluarga kami Tuhan, yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan Tuhan, keterikatan dosa, persinahan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kepahitan, kebencian, kekecewaan, di dalam nama Yesus Tuhan Engkau lepaskan. Bahkan kesembuhan jiwa boleh terjadi agar kami boleh mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan turut bekerja bagi setiap mereka yang mengalami masalah dalam hutang piutang. Bahkan Tuhan memberkati hamba berdoa Bapa, Engkau menjadi jawaban bagi setiap SMS, WA yang sudah masuk, telepon. Hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, tapi Tuhan sanggup. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan setiap orang-orang yang berkekurangan, biarlah Tuhan mencukupkan. Karena Engkau adalah gembala yang baik ketika kami berserah sungguh-sungguh pada Tuhan. Kami percaya semua pergumulan kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Engkau sanggup Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang menginginkan punya keturunan. Tuhan bukakan setiap kemandulan dalam nama Yesus, ada keturunan ilahi. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, terus berdiri dalam satu kesatuan untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Kami hancurkan, patahkan segala roh-roh kekerasan, keangkuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati para tim medis, dokter, perawat, Tuhan menyertai, memberkati. Kami berdoa virus corona ini Tuhan kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati, kesembuhan massal terjadi, tidak ada kematian massal. Bahkan atas semua bangsa-bangsa juga, dari negara-negara yang terus setia berdoa, dari semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berikan kesembuhan massal. Jawab Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada jawaban. Kami membuka hati kami dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom saudara. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini agar banyak orang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.